Berarti kalau rumah juga bukan punya Abah Oh dong? bukan, itu yang punya tanah ini, Abah cuma numpang. Biasanya di tengah area persawahan hanya ada gubuk tempat istirahat para petani. Tapi gubuk ini adalah tempat tinggal sehari-hari Abah dengan kelima anaknya yang masih kecil. Rumah ini jauh dari layak. Selain sempit, atap dan dindingnya pun hanya ditutupi dengan bahan seadanya, seperti terpal dan kain spanduk bekas. Tapi sebagai petani sejati, kedekatan Abah dengan tanah garapannya jadi alasan utama tinggal di sini. Nah, salah satu pekerjaan Abah adalah memasang bambu kecil atau kaso penyangga. Untuk memasang kaso, Abah diupah borongan, tergantung luas kebunnya. Bah, ini biar apa sih, Bah? Kasonya kita berdiri-berdiriin di sini. Ya pokoknya itu kan jadi naiknya ke sini. Ngerambat gitu ya, Bah ya? Jadi ngerambat tuh. Ini tuh emang pohon apa sih, Bah? Kacang, Kacang. ya Semuanya pohon kacang. kacang panjang. Abah memang pintar memanfaatkan lahan. Nyaris nggak ada yang dibiarkan kosong. Semuanya dimanfaatkan jadi tanaman produktif. Berarti kalau rumah juga bukan punya Abah Oh dong? bukan, itu yang punya tanah ini, Abah cuma numpangnya doang. Oh gitu. Iya. Jadi rumah juga bukan punya Abah. Iya, Abah sih nggak punya rumah. Abah udah menempati lahan garapan ini sejak 12 tahun lalu. Rumah Abah diberikan pada 2 orang anaknya yang sudah berkeluarga. Abah mengalah demi kenyamanan anak dan cucu-cucunya. Nyaris tak ada keluhan aku dengar selama tinggal di rumah Abah. Abah orang yang tegar menghadapi pasang surut kehidupan. Aku belajar banyak dari Abah. Buat ayah, buat ibu, maafin kakak. Kakak suka nggak bersyukur, suka ngelawan sama ibu, sama ayah. Kakak suka ngomong ngebentak sama ayah, sama ibu. Makan udah enak, segala udah enak, mau sekolah tinggal sekolah. Di sini susah, serba susah. Abah benar-benar berhati baik, dan kebaikan hati Abah lah yang membuat tanaman-tanaman yang dirawatnya tumbuh dan berbuah dengan baik. Bukan hanya tanaman yang tumbuh, tapi Abah dengan telaten membuat kolam kecil tempat menampung keong mas. Keong mas inilah yang kerap diambil emak untuk jadi lauk pauk, karena Abah tak bisa menjangkau harga daging ayam atau ikan untuk dimakan. Keong masnya besar-besar nih, tapi kata emak, nggak semua bagian daging keong mas bisa dimakan. Malam ini sengaja emak mau masak istimewa, katanya karena ada aku. Kebetulan juga Alan anak emak yang kerja di pabrik coklat baru gajian, jadi ntar malam bisa makan pakai nasi. Keluarga emak memang baik sekali. Meski emak, Abah, dan anak-anaknya sangat baik, tapi ada aja orang jahat terhadap mereka. Emak pernah menumpang di rumah saudaranya, tapi merasa tak bahagia. Bayang kalau emak sama abah itu adalah orang tua saya sendiri. Emak diusir di tempatnya dulu, jadi marah-marahin sama ya. Abi teh jangan sedih. Gak tega ngeliatnya, kasihan. Emak Abi terus kegaduh murah mah gitu teh. terus emak tuh mak sampai dia bertanya Mah betah we jadi janten teh betah we di lembur. Ya, biarlah tangisan emak melayang, biar terbang bersama angin. Aku yakin, kesabaran emak suatu saat pasti berbuah manis.